with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Aku di sini, muncul di aula utama yang mewah, mata Sue Ying dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa ragu-ragu, ia segera menampilkan arti benar domain gravitasi bintang. Hukum misteri mendalam yang melekat pada True Meaning of Star secara instan menghasilkan tingkat gravitasi yang menakutkan. Dengan Sue Ying sebagai pusatnya, di area dengan radius 50 km, apakah di atas atau di bawahnya? Gaya gravitasi yang menakutkan turun. Dalam salah satu ruang rahasia Istana Iblis, 2/3 iblis saat ini ditempatkan. Ruangan ini digunakan untuk memantau aktivitas apapun pada Arai. Setiap hari, akan ada iblis peringkat 3 lainnya yang datang untuk mengambil alih shift. Tim iblis elit ini bisa dianggap cukup bijaksana. Selama pemantauan jangka panjang dari Arai, setiap sedikit gangguan akan segera dilaporkan ke atas. Saat Sue Ying pertama kali menampilkan ekstreme piercing-nya dengan paksa menerobos masuk ke dalam Arai, dua iblis ini merasakan sesuatu. Ada gangguan. Mereka berdua tidak punya waktu untuk menyelidiki lebih lanjut. Sebelum mereka dapat melaporkan ke atas ke peringkat 5 iblis atau memberitahu iblis yang menghubungkan jantung, domain gravitasi yang menakutkan dimulai. Ada periode waktu yang sangat singkat yang dilewati antara tampilan ganda ekstreme piercing Sue Ying dan waktu ketika gravity domain of True Meaning of Star turun. Menurut peraturan dalam Demon Army, saat mereka mengkonfirmasi invasi atau serangan, mereka akan segera melaporkan ke atasan dan ke iblis yang menghubungkan jantung. Iblis yang menghubungkan hati kemudian akan secara langsung memberitahu para jenderal lainnya. Pada kenyataannya, tindakan Sue Ying terlalu cepat, tidak memberikan dua iblis yang bertugas memonitor Arai setiap saat untuk merenungkan apa yang harus dilakukan. Setelah itu, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk berpikir lagi. Gaya gravitasi yang menakutkan segera menyelimuti seluruh istana iblis, termasuk daerah yang dicakup oleh Arai. Seluruh istana iblis meledak dan runtuh segera. Bahan-bahan batu yang sangat keras dan istana yang dimantrai mantra benar-benar dihancurkan. Di bawah gaya gravitasi semacam ini, setiap materi fana biasa tidak akan mampu mempertahankan sifat material aslinya, memecah struktur yang paling mendasar menjadi berkeping-keping. Mata kedua iblis yang bertugas mengawasi Arai terbuka lebar. Tubuh iblis mereka cukup tangguh, dengan integritas sisik eksternal mereka utuh. Namun dari mulut mereka menyemburkan darah dalam jumlah besar, dan dari celah di antara sisik mereka, sesuatu yang mirip kabut mulai menyembur keluar. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah bagian dalam tubuh mereka sudah menjadi pasta di bawah kekuatan gravitasi yang menakutkan. Meskipun kedua iblis itu segera mati, sosok mereka masih terbang ke atas menuju Sue Ying di bawah bantuan gravitasi. Ini adalah di berbagai tempat di dalam istana iblis ada iblis yang tidur, makan, minum, bercocok tanam, dan bertanding. Semua dari mereka, bahkan iblis kecil yang menghubungkan hati, telah dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang masuk. Tubuh iblis eksternal mereka cukup kuat untuk menahan bahkan serangan dari senjata Seinrang. Daging dan organ dalam mereka, termasuk otak mereka, juga cukup tangguh, tapi dibandingkan dengan sisik mereka, bagian-bagian ini tidak dapat menahan domain gravitasi yang mengerikan. Daging mereka hancur berkeping-keping, darah segar segera menyembur keluar dari tubuh mereka ketika otak mereka berubah menjadi pasta. Dan sekarang, semua mayat mulai meninggalkan tanah dengan kecepatan tinggi di bawah pasukan tarikan, langsung menuju Sue Ying. Sue Ying awalnya berdiri di lantai aula utama, tapi sekitarnya yang runtuh memaksanya untuk terbang ke atas. Dalam radius 50 km di sekitarnya, banyak harta yang digunakan untuk mengatur susunan mereka juga mulai runtuh. Beberapa dari mereka tetap utuh, tapi barang-barang biasa yang terbuat dari bahan berkualitas kelas fana seperti tanah dan batu benar-benar hancur. Tubuh iblis setelah tubuh iblis melanjutkan pelarian mereka menuju Sue Ying. Iblis-iblis yang bisa tetap utuh setidaknya peringkat 3. Adapun iblis-iblis yang lebih lemah, seluruh tubuh mereka sudah hancur berkeping-keping. Transenden dari klan Xia.
Di antara para iblis yang tertarik pada Sui Ying, ada 5 yang selamat. Saat ini, mereka berdiri di udara, mencoba menahan gaya gravitasi. Mereka sudah melatih tubuh mereka hingga batas atas, mendapatkan tubuh yang abadi. Bagi manusia, melatih ke tahap memiliki tubuh yang tidak mati akan sangat sulit. Bahkan demigods dari klan Xia tidak bisa mencapai tahap itu dengan mudah. Tapi iblis berbeda. Bakat bawaan mereka terlalu besar, tubuh berdaging mereka bahkan melampaui orang-orang dengan garis keturunan primordial. Di alam Sein, beberapa dari mereka dapat mencapai tingkat tubuh yang abadi. Di bawah kekuatan gravitasi yang kuat, bahkan jika otak mereka telah mengalami kerusakan, mereka masih akan mulai pulih segera setelahnya. Beberapa bahan transenden dan tubuh iblis terbang cepat menuju Sui Ying. Sui Ying terletak tepat di udara di tengah-tengah domain. Set. Sui Ying berbicara dengan nada dingin. Transenden Qi mulai mengalir ke atas dari sosoknya. Qi merah menyala ini mulai membentuk penutup bulat. Makna sejati dari bintang dijiwai pada permukaan penutup bulat ini, menyebabkan tutupan Qi yang tampaknya lemah ini, menjadi sekeras bintang. Bahkan dengan tubuh iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya dan barang-barang transenden yang berselisih dengan tutup bola, itu bahkan tidak terlepas dari dampaknya. Kumpulkan. Sui Ying melambaikan tangannya, menyebabkan barang transenden terbang ke dalamnya. Barang-barang ini adalah bahan yang digunakan untuk membangun sebuah arai. Beberapa dari mereka adalah senjata dan harta simpanan iblis-iblis itu. Melirik mayat-mayat yang rusak, Sui Ying mendengus. Gaya gravitasi asli segera berubah menjadi gaya tolakan. Tong! Mayat-mayat itu seperti bahan peledak, terbang menjauh darinya dengan kecepatan tinggi. Arti sejati dari gravitasi domain star hanya memiliki 2 arah. Salah satunya adalah kekuatan yang menarik menuju Sui Ying. Dan yang lainnya adalah kekuatan yang menjijikkan darinya. Sangat tangguh, berdiri jauh di ruang angkasa, apakah itu kekuatan yang menarik atau menjijikkan? 5 iblis ini hanya memiliki tubuh mereka terguncang dari pasukan. Aku tidak mengira bahwa dia bisa langsung menghancurkan arai, dan hanya dengan satu gerakan, setiap iblis tanpa tubuh yang abadi akan mati. Iblis berjubah hitam mengirimkan jawabannya. Semuanya, harap berhati-hati. Kita tidak bisa meremehkan transenden klan Xia ini. Sayang sekali bahwa bahkan Bilin telah mati. Iblis bertanduk merah menular. Bilin adalah iblis peringkat 5, namun tubuhnya belum mencapai tahap abadi. Kali ini, kematiannya benar-benar menyesal. Awalnya ada 3 peringkat 5 dan 3 peringkat 4 iblis. Dengan hanya menggunakan gravity domain oleh Sui Ying, ia segera memusnahkan mereka semua, dengan hanya 2 peringkat 5 dan 3 peringkat 4 iblis dibiarkan hidup. Hanya kalian berlima yang tersisa. Sui Ying menyapu mereka dengan matanya. Tombak merah menyala muncul di tangannya. Tubuh tombak itu mirip dengan awan api yang berputar, dan ujung tombaknya seterang bintang. Ini tak lain adalah senjata demigod Stellar Fire Cloud Spear. Bagi para orang suci, senjata demigod memberikan banyak bantuan. Namun, saat ini, dengan kekuatan tempur mirip demigod Sui Ying, senjata ini tidak memberikan bantuan sebanyak sebelumnya. Hanya dengan senjata dewa bisa kekuatan tempurnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia terus menggunakan Stellar Fire Cloud Spear ini karena, bagaimanapun, dia sangat menyukai ketajamannya. Kamu pasti Dong Bo Sui Ying. Iblis bertanduk merah itu berdiri menjauh darinya. Dia sudah mengenakan sepasang senjata seperti cakar di tangannya. Wulang, visi Sui Ying mendarat padanya. Kamu harus menjadi orang yang membunuh Sister Ling Su aku. Apakah aku benar? Chen Ling Su, Provinsi Sun yang tenang. Wulang mencibir. Itu benar, ini aku. Aku adalah orang yang membunuh transendensia klan kamu ini. Dia adalah seorang penyihir yang transenden dan hampir berhasil lolos dari aku. Bagaimanapun, aku masih membunuhnya. Hari ini, kamu juga akan mati di sini, sekarang juga. Baru saja, kamu menampilkan True Meaning of Gravity, apakah aku benar? Dan bagi kamu untuk menerobos ke tempat ini, kamu juga harus memahami jenis makna sejati yang aneh lainnya. True Meaning of Gravity adalah tingkat 3 True Meaning. Itu adalah cabang yang lebih rendah dari True Meaning of Star. Gitu banyak omong kosong. Kalian berlima harus mati hari ini. Sui Ying memegang tombaknya, menyapu mereka berlima dengan matanya. 5 iblis ini memiliki tubuh yang abadi. Dia tidak bisa membunuh mereka dengan panah terbangnya.
Sebagai gantinya, dia harus memasuki pertempuran jarak dekat dengan mereka. 3 iblis peringkat 4 lainnya tidak layak disebut. Hanya 2 iblis peringkat 5 yang harus dia habiskan lebih banyak waktu. Bunuh. Iblis lain berjubah hitam memiliki punggung penuh pedang yang berbaris dalam formasi seperti kipas. Ada total 19 pedang. Dengan lambaian tangannya, hua gelombang saber demi pedang datang terbang keluar. Pedang-pedang ini membawa gelombang yang aneh, jalur gerak mereka sangat tidak terduga. Pedang ini bertentangan dengan hukum gerak dan terbang dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Saat ini, iblis berjubah hitam itu seperti laba-laba besar, dengan pedang itu mirip dengan jaring yang ditembakkan ke Sui Ying. Setelah itu, dengan gerakan tangannya, keempat iblis lainnya juga mengelilingi Sui Ying. Sui Ying mendengus. Domain gravitasinya sekali lagi turun. Ruang di sekitarnya mulai mendistorsi. Sua, iblis bertanduk merah itu tiba-tiba muncul di samping Sui Ying. Arai yang menyegel ruang sudah rusak. Meskipun ruang di sekelilingnya terdistorsi, iblis terkuat di dalam istana, Wulang, masih bisa berteleportasi. Dengan senjata seperti cakar yang sangat besar, dia menyapu tepat ke Sui Ying. Di mana-mana cakar itu melewati ruang itu sendiri. Iblis saat ini sedang melakukan sinkronisasi dengan sempurna, terutama 2 iblis peringkat 5 terkuat, iblis bertanduk merah dan iblis berjubah hitam yang menggunakan 19 pedang berbeda. Mereka menyerang Sui Ying secara bersamaan. Melihat serangan yang masuk, Sui Ying melayang tidak terganggu di udara, tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di matanya. Sua. Dia mengambil satu langkah, dengan paksa menembus ruang itu sendiri untuk tiba di ruang yang jauh ratusan meter jauhnya. 5 iblis yang awalnya mengelilinginya dan mendekati lokasinya menyadari bahwa dengan satu piercing ekstrim, Sui Ying muncul dalam posisi yang sama sekali berbeda. 5 iblis ini sekarang terletak di sebelah timur posisi Sui Ying saat ini. Mati. Lama sekali gelombang Sui Ying mengulurkan tangan kanannya, menghasilkan cahaya merah yang menyilaukan yang meledak keluar dari telapak tangannya. Ki transenden merah berapi-api melonjak untuk membentuk pilar besar, yang berubah menjadi bentuk kipas dan menyapu ke arah iblis. Pilar cahaya yang sangat besar dan berapi merah ini diilhami oleh True Meaning of Extreme Piercing. Namun karena efeknya yang luas, teknik ini mungkin akan tersebar secara merata. Tapi itu sudah cukup. Diilhami oleh arti sejati dari penindikan ekstrim, struktur seperti kipas transenden Ki yang merah menyala sangat cepat. Karena mereka awalnya terletak sangat berdekatan, selain iblis bertanduk merah yang bisa lolos dari area efek, 4 lainnya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Meskipun Wulang bisa melarikan diri, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia benar-benar menunjukkan serangan dengan efek luas seperti itu. Dengan kekuatannya tersebar sangat tipis. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat itu. Jika dia bahkan tidak bisa bertahan dari serangan ini, maka akan lebih baik baginya untuk mengakui kekalahan dan bunuh diri. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyelidiki kekuatan tempur Sui Ying saat ini. Menempatkan senjata raksasa, seperti cakar di depan tubuhnya, Wulang menutupinya dengan True Meaning of Shattered Space-nya. Dengan menggunakan tubuh iblis tirani miliknya, dia berdiri kokoh di tiang cahaya yang menyilaukan, merah menyala. Kedua makna sejati berbenturan. Di titik saat mereka saling memukul, ekspresi Wulang berubah tidak sedap dipandang. Dia bisa merasakan beberapa hukum misteri mendalam yang menakutkan menekannya dengan sombong. Untungnya, itu adalah serangan dengan efek area luas yang mencakup area dengan radius sekitar 1 km. Tapi bagian kecil dari teknik itu mungkin masih mengkonsumsi energinya dengan cepat, terutama mengingat dia saat ini menggunakan energi iblisnya di samping True Meaning of Shattered Space untuk mempertahankan diri dari serangan. Bagaimana mungkin? Bahkan ketika dia menggunakan serangan seperti itu dengan efek area yang luas, dia masih bisa menekanku. Wulang terkejut. Bukankah itu berarti bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, aku bahkan tidak memiliki peluang untuk selamat? Wulang ini, yang memiliki True Meaning tingkat 3, bahkan tidak bisa membela diri dengan percaya diri terhadap serangan dengan efek luas. 4 iblis lainnya dapat dianggap lebih menyedihkan. Iblis berjubah hitam mengerang kesakitan. True Meaning of Wave domainnya tidak bisa menandingi kekuatan serangan. Seolah-olah dia mencoba membela diri dengan saringan, serangan itu langsung menembus lapisan pelindung True Meaning-nya.
Namun, jubah hitam luar yang ia kenakan memungkinkannya selamat dari serangan ini. Jubah itu adalah harta karun kelas demigod yang sangat kuat, dan selama situasi-situasi penting seperti ini melindungi seluruh tubuhnya dari bahaya. Meskipun Ki Transcendent tidak bisa menembusnya dengan paksa, arti sejati dari penetrasi ekstrim yang menakutkan. Mirip dengan gunung yang tinggi yang menekan seluruh bobotnya pada tubuhnya, menyebabkan bahkan tubuh yang abadi dari tubuhnya mulai hancur. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Bagaimana dia bisa gitu kuat? Mata iblis berjubah hitam itu penuh dengan rasa tidak percaya. Dongbo Sueying ini, bagaimana dia bisa jauh lebih kuat dari kita semua? Transcendent klan Xia ini, terlalu kuat. Tuan Wulang, selamatkan kami. 3 iblis peringkat 4 lainnya adalah yang paling sengsara dari mereka semua. Seandainya itu serangan sederhana dengan panah terbang seperti kekuatan penetrasi, mereka masih bisa menggunakan vitalitas yang melekat pada tubuh mereka untuk pulih dari kehancuran jangka pendek. Meskipun jenis cedera ini sangat serius, bahkan lebih dari sekedar menembus kepala atau jantung, kekuatan hidup dari tubuh yang tidak mati masih memungkinkan mereka untuk bertahan 8 hingga 10 dari serangan itu. Tapi skenario saat ini benar-benar berbeda. Area serangan efek luas Sueying dimaksudkan untuk menargetkan 3 peringkat 4 iblis ini. Penggemar cahaya yang sangat tebal itu menyapu mereka, sehingga ia masih percaya kekuatan mengerikan yang dibawa oleh True Meaning of Extreme Piercing-nya meskipun Ki Transcendent tersebar tipis. Pada akhirnya, hanya kekuatan tahap puncak Sein Realm Ki terlalu lemah. Sebaliknya, Ki Transcendent ada di sana untuk bertindak sebagai penutup. Lampu merah menyala menekan mereka bertiga. Lapisan pelindung arti sejati mereka bahkan tidak bisa membela mereka terhadap serangan itu, dan mereka juga tidak memiliki harta pelindung iblis berjubah hitam untuk melindungi bagian tubuh mereka yang berbeda. Dalam sepersekian detik, tubuh abadi mereka benar-benar hancur berantakan. Pada saat yang sama, semua partikel yang hancur mulai pulih karena kekuatan hidup mereka yang kuat. Namun gitu mereka mulai pulih, partikel-partikel fundamental yang membentuk tubuh abadi mereka mulai runtuh sekali lagi di bawah hukum misteri mendalam dari makna sejati penindikan ekstrim. Sapuan pilar lampu merah menyala berlangsung 1 detik penuh. Hanya ketika Sueying tidak bisa lagi merasakan aura ketiga roh jahat peringkat 4 ini dia berhenti. Pilar cahaya seperti kipas yang telah mencapai radius hampir 2 km akhirnya mulai kembali ke sumbernya. Semua Ki Transcendent yang telah dilepaskannya masuk kembali ke Sueying. Ki ini berjumlah sekitar 20% dari totalnya, tentu saja, dia bisa mengumpulkannya kembali karena gerakannya ini semata-mata bergantung pada kekuatan makna sejatinya. Jadi tidak banyak konsumsi dalam hal Ki-nya. 1 area serangan efek yang luas. Menyebabkan 3 peringkat 4 iblis mati. Saat Sueying selesai menampilkan langkah sebelumnya, Extreme Piercing berikutnya mulai muncul lagi di depan iblis berjubah hitam itu. Kali ini, Stellar Fire Cloud Spear di tangannya langsung menusuk ke arahnya. Iblis berjubah hitam gitu ketakutan sehingga dia terus-menerus menyembunyikan dirinya di bawah perlindungan jubah hitam itu. Itu karena jubah hitam bisa melindungi seluruh tubuhnya, dan mengingat bahan kelas demigod itu terbuat dari Sueying tidak bisa menghancurkannya. Tombak itu membawa dengan kekuatan penetrasi yang mengerikan menembus tepat pada jubah hitam itu, menyebabkan kekuatan untuk mentransmisikan ke dalam. Sosok iblis itu hancur seketika, tapi ini hanyalah penghancuran sisik, daging, dan tulangnya. Lapisan atom yang paling mendasar belum hancur. Dengan jenis cedera ini, dia masih bisa selamat bahkan setelah 100 atau 1000 serangan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus bersembunyi di harta karun defensif ini sepanjang jalan? Tapi jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup aku akhirnya akan habis. Iblis berjubah hitam itu sangat gelisah di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun kecuali bersembunyi di balik jubah hitamnya. Sueying tidak ragu untuk menyerang untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama tombak itu menembus, tiba-tiba menghilang di udara, dan ketika itu muncul kembali, tombak itu sebenarnya ada di dalam tubuh iblis berjubah hitam itu. Ujung tombak ini diilhami oleh misteri mendalam dari makna sejati dari penindikan ekstrim, yang menghancurkan tubuhnya gitu cepat sehingga bahkan atomnya yang paling mendasar pun mulai hancur. Bagaimana itu bisa? Iblis berjubah hitam itu sangat cemas dan ketakutan.
Bagaimana jubah demigod abis gelapku ini gagal bertahan melawan serangan itu? Indik ekstrim. Semuanya akan ditembus olehnya. Itu bisa menembus ruang dan material secara paksa sebelum muncul di dalam tubuh musuhnya. Tapi pada saat itu muncul, itu masih akan ditentang oleh lapisan material jubah hitam itu. Lagi pula, tanpa perlawanan sama sekali pada tingkat material. Tombak harus menembus jubah hitam itu sebelum memasuki tubuh iblis itu. Jadi, pada titik saat itu muncul, tombak dan jubah hitam akan memiliki efek jijik pada lapisan material. Agar aman, ia memutuskan untuk hanya menggunakan ujung tombak untuk memblokir jubah hitam itu. Ujung tombak ini, bagaimanapun, terdiri dari stellar stone dari dunia dewa. Apa yang terkenal adalah ketajaman dan kekerasannya yang dapat menandingi kekuatan demigod kelas menengah tanpa membutuhkan arai untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini, dalam pertempuran di lapisan material ini, ujung tombak jelas menang. Bahannya tetap benar-benar utuh, meskipun hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk jubah hitam, seperti lubang yang muncul di sana. Ini adalah extreme piercing, ingin bergantung pada harta peringkat demigod untuk bertahan hidup. Benar-benar lelucon. Seseorang masih harus bergantung pada kekuatan tempurnya sendiri. Entah tubuhnya harus cukup kuat untuk melawan serangan itu, atau makna sejatinya harus cukup kuat untuk melawan makna sejati dari pendidikan ekstrim. Kalau tidak, kematian akan menjadi satu-satunya kesimpulan. Itu benar-benar menembus. Menjadi takut sejak gelombang transenden Ki dari sebelumnya, Wulang saat ini sedang berteleportasi dalam upaya untuk melarikan diri dari daerah itu, hanya untuk menemukan mengejutkan bahwa jubah demigod abis-abis gelap telah ditembus. Karena dia saat ini melarikan diri untuk hidupnya, dia telah melewatkan sesuatu. Pada kenyataannya, itu sebenarnya tolakan pada lapisan hukum misteri mendalam yang menyebabkan batu stellar dan bahan yang digunakan untuk menyatukan jubah hitam itu untuk saling bersaing di lapisan material. Semua itu mengarah pada hasil akhir yang menakutkan, menusuk jubah kelas demigod. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.